Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ketika kamu punya duit, gimana memperlakukan orang yang nggak punya duit? Bayangkan kalau kamu nggak punya duit, butuh duit, gimana gitu? Nah ini konsep sodakoh itu memberikan yang terbaik, memilih dari yang terbaik. Jadi memilih dari yang terbaik, berikan yang terbaik, nggak lihat yang jelek. Nah sementara kebiasaan kita sekarang ini bongkar lemari, cari yang jelek. Ini. Kalau saya terang-terangan sama teman-teman saya, ini semua sampah saya. Nah arep mbok nggo karepmu, mbok gopel ya karepmu ki sampah. Ini bukan hadiah. Tanya sama teman-teman saya. Saya kalau mau ngurangi sarung gitu ya, kalau ngasih teman-teman saya sarung baru. Ya sarung baru. Tapi kalau mau buang sampah, kadang udah saya buang diambil sama Ustaz Iis. Diambil sama Edwin gitu kan ya. Daripada dibuang di sampah lebih baik saya pakai kan begitu. Tapi saya nggak pernah bilang itu sodakoh atau itu hadiah, buangan sampah. Tapi mbok nggo sak karepmu. Karena saya menganggap ini sampah itu. Ini bukan sesuatu yang layak untuk saya hadiahkan. Paham ya? Ya kalau saya mau hadiahkan ya sesuatu yang baru, yang bagus. Nah kecuali kalau itu benda bertuah. Nah lain. Kalau benda bertuah itu kan beda ya. Misalnya kok ada sarung yang dulu saya pakai untuk nikah, itu kan benda bertuah. Misal gitu kan ya. Walaupun sudah soek-soek gitu kan. Wah ini bersejarah, itu lain, itu nilainya mahal. Atau mungkin kamu punya handphone welek gitu ya, mbok simpen, terus kamu bilang, ini handphone saya yang paling mahal. Wong yang ngakak, jadul welek paling mahal. Ini handphone yang pertama kali saya bisa beli. Ini saya simpen terus, ini penuh sejarah. Ya mungkin orang lain gak menghargai, tapi mungkin ada orang yang menghargai luar biasa. Nah itu kamu berikan pada orang yang menghargai, maka itu namanya memberikan yang terbaik. Jelas? Nah, itu yang pertama ya. Kan tadi janjinya 2 ayat. Nah, tambah 10 menit lagi. Insya Allah. Nah ini, kenapa manusia itu takut memberikan yang terbaik? Sukanya ngasih yang bekas-bekas. Sukanya ngasih yang jelek-jelek. Takut memberikan yang terbaik. Jawabannya ini Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan. Jadi sebabnya itu laki-laki ketemu kata setan. Makanya kalau istri model seperti ini, istrinya sama dengan kesurupan setan. Istrinya setan ngawur kamu. Istrinya kesurupan setan, istrinya kemasukan setan. Kalau suami model seperti ini berarti suaminya kemasukan setan, suaminya kesurupan setan. Apa? Ya'idukumul faqra. Ya, terjemahannya apa ini? Menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Maksudnya begini, jangan kamu berikan dia, terus nanti kamu makan apa? Iki bojo model ngene, ngeri. Kenapa? Kesurupan setan. Berarti kamu hidup sama ngeri. Ngeri. Kamu jangan berikan motormu kepada adikmu. Wah. Terus nanti kamu pakai apa? Padahal nih istri paham betul, suaminya ya masih bisa beli motor. Ya. Atau istri punya motor miliknya sendiri, mau diberikan pada adiknya, suaminya komentar, ngapain kamu berikan adikmu? Itu didik males sama dia, padahal alasannya bukan didik males. Padahal ya bojone ki eman-eman, timbang kayak adik, di Lego kan ya lumayan. Dijual kan ya lumayan buat saya.
ngajari takut miskin, itu setan gitu. Ya'idukumul faqra, bisikkan takut miskin, takut gak punya. Dan itulah yang dikatakan bahwasannya kemiskinan itu ya bisa membuat orang jadi kufur. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran membuat seseorang jadi kufur. Itu yang dimaksud bukan kefakiran. Karena orang-orang fakir itu masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Banyak anbiya wal mursalin itu disifatkan secara ekonomi fakir. Tapi kenapa dikatakan kefakiran itu mendekati kekufuran? Bukan kefakiran, tapi rasa takut fakir, rasa takut miskin. Orang kalau udah takut jatuh miskin akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Nah itu ngeri, bisa kufur nanti. Yang haram dia jadikan halal. Oh halal itu padahal haram. Oh kan bisa murtad kalau seperti itu. Ngeri. Ya mengerikan luar biasa. Bisa nanti ayat Al-Quran diganti-ganti sama dia. Ayatnya bukan itu artinya. Ngeri, bahaya. Kadal faqru ayyakuna kufra. Rasa takut miskin itu bisa membuat orang jadi kufur. Dan inilah yang dipakai sama setan. Entek lo duitmu, entek. Habis lo uangmu kalau buat ngurusi saudaramu, habis. Udah saudaramu kasih aja itu baju-baju bekasmu. Gak usah belikan yang baru. Iya, gak usah belikan yang baru. Dah, itu anak yatim, kasih yang bekas. Bekasmu masih bagus kok. Bekasmu masih bagus, layak pakai. Gak usah kasih yang baru, nanti uangmu berkurang. Ini namanya dibisiki setan. Sebetulnya Al-Quran ini bicaranya jelas atau enggak jelas? Super jelas. Enggak mungkin enggak jelas, Allah yang bicara, Tuhan kita semua. Ya super jelas. Kemudian setan juga menyeruhmu untuk berbuat fahsya. Nah, fahsya di sini artinya apa? Fahsya itu kemungkaran, ya. Kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Keji, fahsya itu keji. Di antara makna keji itu zina. Ya di antaranya ya. Tapi di ayat ini makna keji yang paling sesuai menurut ahli tafsir adalah al-bukhul. Kepelitan. Kebakhilan. Jadi setan nyuruh kamu untuk pelit, setan nakut-nakutin kamu jatuh miskin, makanya kamu tidak mengeluarkan yang terbaik, kamu pilih yang jelek. Sehingga sodakohnya gagal total. Gagal total sedekahnya. Jadi sebetulnya cukup jelas ya. Nah sebaliknya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sementara Allah menjanjikan kepadamu ampunan wa fadl dan fadl dari Allah. Kalau kamu sodakoh yang terbaik, Allah ampuni dosa-dosamu wabih entek. Enak betul ya. Makanya buat orang yang banyak dosa itu sedekah ini penghapus dosa yang luar biasa. Dulu kan gini ya. Kalau sekarang satu tombol del. Kontrol A, del. Kalau dulu biasa kayak gitu ya, dihapus dosa-dosanya. Sekarang dihapus dosa-dosanya, kita kalau ceramah nggak begini. Kontrol A, del, gitu kan ya. Atau enter format, selesai. Nggak punya dosa lagi, habis. Satu sedekah bisa menghapuskan semua dosa. Janjinya Allah nih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sampai akhir ayat. Itu nanti ayatnya juga kaitannya dengan sedekah. Ampunan. Nah, wa fadl. Nah, ini fadl ini menarik. Fadl itu artinya kemurahannya Allah. Allah akan beri kamu balasan sesuai sisi kemurahannya Allah. Lomonya Gusti Allah, maha pemurahnya Allah.
ada orang ngasih saya roti, saya ini lomo, sugih lomo, misal begitu ya, insya Allah kabul gitu ya. Dikasih roti, masa saya balas roti, berarti kan sama. Dikasih roti kok balasnya roti, itu sama. Gak mungkin Allah sama dengan makhluk. Kalau kamu mengasih roti, Allah balas kamu sesuai kekayaannya Allah. Lebih itu. Makanya nggak ada ukuran tuh, nggak ada. Ukuran tuh hanya untuk ngiming-ngimingi gitu aslinya. Sebetulnya balasannya Masya Allah. Pol-polan Allah ngasihnya. Fadl itu selalu sifatnya memberi tidak sesuai usaha. Karyawan kerja dari Senin sampai Jumat, gajinya seharusnya selama 5 hari itu 500.000 misal begitu ya, 1 hari 100.000. Tapi juragannya ini dermawan, hari Jumat mau pulang dikasih gajinya 10 juta. Yang lain ngamuk, kenapa dia dikasih 10 juta sementara saya cuma 500.000? Jawabannya juragannya, duit-duit saya. Kamu kok protes? Kamu kan 500.000 saya bayar. Saya pengen ngasih dia 10 juta kan suka-suka saya. Saya lagi suka sama dia kok. Saya lagi suka sama dia. Ini orang yang sedekah dengan baik tadi, Allah akan begitu. Aku lagi suka sama dia. Jadi Allah ngasihnya tidak sesuai usahanya. Usahanya sedikit, dikasih Allah sesuai kemurahannya Allah. Itu namanya fadl. Ini rahasia ya, jangan kamu share. Nanti banyak yang cepat sugih itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Nah, ayat yang sebelumnya yang 267 ditutup, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah Allah itu maha kaya. Maksudnya Allah gak butuh sedekahmu. Allah gak butuh sedekahmu. Jadi jangan sok. Kamu ngasih yang terbaik pun ya, Allah gak butuh sedekahmu. Nah kamu tuh kalau ngasih tuh ngasihnya ke Allah. Jangan merasa sok kamu seperti ngasih ke Allah tuh sok gitu ya. Jangan. Allah maha kaya. Jadi dalam bersedekah kamu punya sikap, aku butuh ya Allah. Itu loh. Aku yang butuh ngasih sedekah ini. Nah, sementara ini banyak salah orang sedekah, dia butuh, makanya gagal total sedekah. Kapan kamu sedekah? Sedekah itu 1, ngasihnya ke Allah. 2, harus yang terbaik. Ya, 3, kamu harus merasa kamu yang butuh, bukan dia yang butuh. Ini kalau kita jalankan, indah enggak Islam ini? Indahnya luar biasa. Nah sayangnya, kita yang seharusnya menjadi duta-duta Islam ini, kita sendiri memperlakukan orang lain tidak seperti yang diajarkan oleh Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.